yang sangat banyak di masa lampau. Kerajaan-kerajaan itu pun berasal dari agama yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Kerajaan Medang Kamulan yang merupakan kerajaan bercorak Hindu. Kerajaan Medang Kamulan ini pada awalnya adalah Kerajaan Mataram kuno yang berkembang di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno diketahui sempat mengalami perpindahan pusat pemerintahan. Kerajaan yang awalnya berada di Jawa Tengah, pindah ke Jawa Timur hingga pada akhirnya menghasilkan kerajaan baru dengan nama Kerajaan Medang Kamulan. Oleh sebab itu, kerajaan ini juga dikatakan sebagai Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur. Kala itu, Mataram kuno mengalami perpindahan ke Jawa Timur lantaran adanya bencana alam berupa letusan dari Gunung Merapi yang meluluhlantakan pusat kerajaan mereka di Jawa Tengah. Adapun letak tepat dari Kerajaan Medang Kamulan berada di sekitar muara Sungai Berantas yang dengan ibu kota Wutan Mas. Lokasi Medang Kamulan termasuk Nganjuk sebelah barat, Pasuruan Timur, Surabaya Utara, dan Malang Selatan. Prasasti MPU Sindok adalah prasasti peninggalan MPU Sindok yang menjelaskan mengenai kehidupan politik Medang Kamulan semasa MPU Sindok bersama dengan Sri Wardhani PUKB. Prasasti itu ditemukan di Jombang, Jawa Timur dalam bentuk batu besar. Prasasti Calcuta yang menjadi peninggalan dari Raja Airlangga. Prasasti Calcuta ini berisi tentang silsilah keluarga dari Raja pertama Medang Kamulan, MPU Sindok. Juga berisi tentang peristiwa hancurnya istana milik Dharmawangsa. MPU Sindok adalah raja pertama Kerajaan Medang Kamulan. MPU Sindok memerintah dari tahun 929 hingga 947 Masehi. Ia berhasil mempertahankan kerajaannya dari ancaman Sriwijaya dan juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Ia juga mengembangkan agama Buddha dan Hindu di wilayahnya, serta membangun beberapa candi sebagai tempat ibadah dan pemujaan. Salah satu candi yang dibangun oleh Empu Sindok adalah Candi Kalasan, yang didedikasikan untuk Dewi Tara, seorang Dewi Buddha. Setelah Empu Sindok wafat, ia digantikan oleh putrinya Sri Isyana Tunggawijaya yang memerintah dari tahun 947 hingga 985 Masehi. Sri Isyana Tunggawijaya adalah raja wanita pertama di Jawa dan juga raja yang paling lama memerintah di Medang Kamulan. Ia melanjutkan kebijakan ayahnya dalam bidang politik, agama, dan budaya. Ia juga memindahkan pusat kerajaannya dari Jombang ke Tamulang, yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Nganjuk. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Medang Kamulan mencapai masa stabilitas dan kemakmuran. Sri Makutawangsawardhana wafat tanpa meninggalkan putra mahkota, sehingga terjadi perebutan kekuasaan antara saudara-saudaranya. Akhirnya, salah satu saudaranya yang bernama Dharmawangsa Teguh berhasil merebut tahta dan menjadi raja dari tahun 1006 hingga 1016 Masehi. Dharmawangsa Teguh adalah raja yang ambisius dan ekspansionis. Ia berusaha memperluas wilayah kerajaannya dengan menyerang kerajaan-kerajaan tetangga seperti Bali, Lombok, dan Jawa Barat. Ia juga berencana menikahkan putrinya Dharmawulan dengan Airlangga, putra Raja Bali, untuk membentuk aliansi. Namun rencana Dharmawangsa Teguh gagal karena Sriwijaya menentangnya. Sriwijaya mengirim Airlangga kemudian membangun kembali kerajaannya dengan nama Kahuripan yang berpusat di daerah Pasuruan. Ia memerintah dari tahun 1019 hingga 1042 Masehi. Ia adalah raja yang bijaksana dan berwibawa. Ia berhasil menyatukan kembali wilayah Jawa Timur yang terpecah-pecah akibat serangan Sriwijaya. Ia juga mengembangkan agama Hindu dan Buddha di wilayahnya, serta membangun beberapa candi yang megah seperti Candi Belahan dan Candi Jawi. Ia juga dikenal sebagai pelindung sastra dan seni, karena di bawah pemerintahannya banyak karya sastra Jawa kuno yang diciptakan seperti Arjuna Wiwaha dan Bharatayuddha. Kerajaan Medang Kamulan runtuh akibat serangan mendadak dari Kerajaan Sriwijaya yang dibantu Raja Wurawari. Serangan ini terjadi pada tahun 1016 Masehi. Ekonomi Kerajaan Medang Kamulan didominasi oleh sektor pertanian, terutama budidaya padi.
Sungai Brantas berperan penting dalam irigasi lahan pertanian. Selain itu, perdagangan juga berkembang dengan pelabuhan seperti Ujung Galuh menjadi pusat aktivitas niaga. Pertanian masyarakat Kerajaan Medang Kamulan memanfaatkan lahan subur di sekitar Sungai Brantas dan Bengawan Solo untuk menanam padi dan palawija. Perdagangan, komoditas yang diperdagangkan antara lain minyak, gula, garam, bawang, alat kerajinan, emas, dan pakaian. Pelayaran Kerajaan Medang Kamulan memiliki pelabuhan Ujung Galuh di muara Sungai Brantas yang menjadi pusat perdagangan internasional. Ekonomi sosial, masyarakat Kerajaan Medang Kamulan memiliki struktur sosial yang kompleks, terdiri dari bangsawan, pendeta, prajurit, petani, dan pedagang. Budaya kerajaan ini kaya dengan seni dan sastra. Sebagai penutup, kita bisa belajar bahwa sejarah kerajaan di Indonesia, seperti Kerajaan Medang Kamulan, sangat penting untuk memahami kebudayaan dan kehidupan masa lalu. Dari sejarah ini kita tahu bagaimana beragamnya agama dan budaya yang ada di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.